Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Pada pertemuan ketiga apresiasi prosa fiksi kali ini, saya akan membedah sebuah cerpen yang berjudul Anak-anak yang Berjalan Miring karangan Ricky Utomi dengan unsur intrinsik pada prosa fiksi dan akan menghubungkannya dengan teori struktural genetik nanti itu pada temanya. Tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke pembahasannya ya. Unsur intrinsik prosa fiksi yang pertama ada tema. Menurut Hartoko dan Rahmanto pada tahun 1986, tema adalah gagasan dasar umum yang menopang sebuah karya sastra dan yang terkandung di dalam teks sebagai struktur semantis yang mengangkat persamaan-persamaan ataupun perbedaan. Sedangkan menurut Baldik pada tahun 2001 mendefinisikan bahwa tema sebagai gagasan abstrak utama yang terdapat dalam sebuah karya sastra atau yang secara berulang-ulang dimunculkan baik secara eksplisit maupun implisit lewat pengulangan motif. Nah, dari kedua pakar tersebut saya mendefinisikan bahwa tema adalah gagasan dasar umum yang menopang sebuah karya sastra sebagai struktur semantis dan bersifat abstrak yang secara berulang-ulang dimunculkan lewat motif-motif dan biasanya itu dilakukan secara implisit. Atau singkatnya, tema adalah makna yang dikandung sebuah cerita. Struktur intrinsik prosa fiksi dan struktur intrinsik puisi tidak jauh berbeda. Kemarin saya sudah menjelaskan juga pada video sebelumnya ada struktur intrinsik prosa fiksi juga. Jadi yang kedua ada amanat. Menurut Siswanti pada tahun 2008, amanat ialah gagasan yang mendasari karya sastra. Pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada para pembaca dan pendengar. Sedangkan menurut Sodikin pada tahun 2010, amanat ialah pemecahan yang diberikan oleh pengarang bagi persoalan di dalam sebuah karya sastra. Dari pendapat kedua pakar tersebut, saya menyimpulkan bahwa amanat itu bertujuan menjelaskan makna dan menyampaikan pesan moral kepada para penikmat karya sastra. Unsur intrinsik prosa fiksi yang ketiga ada gaya bahasa. Menurut Abram dalam Nurdiantoro pada tahun 2013, gaya bahasa adalah teknik pemilihan ungkapan kebahasaan yang digunakan untuk mewakili sesuatu yang akan diungkapkan dan sekaligus mencapai efek keindahan. Sedangkan menurut Nurhayati pada tahun 2012, gaya bahasa adalah cara pengarang menggunakan bahasa dan gaya ini dapat memberikan kesan realitas, sungguh-sungguh dan memberikan penekanan terhadap cerita atau kejadian yang dituturkan dengan gaya narasi. Dari pendapat kedua pakar tersebut, saya menyimpulkan bahwa gaya bahasa adalah sebuah teknik pemilihan ungkapan atau kata yang bertujuan untuk menyampaikan sesuatu yang mampu mewakili pesan, realitas yang sesuai dengan keinginan pengarang, dan pemilihan ungkapan ini secara tidak langsung akan menciptakan ciri khas bagi pengarangnya. Selanjutnya, kita memasuki pendapat Gorskerap. Pada tahun 2004, Gorskerap membagi gaya bahasa itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada gaya bahasa retoris. Gaya bahasa retoris adalah gaya bahasa penyimpangannya itu dari bentuk kalimat biasa yang tujuannya mencapai efek tertentu. Contohnya ada majas asonasi, aliterasi, apostrof, asidention, elipsis, litotes, paradoks, hiperbola, dan lain-lain. Sedangkan gaya bahasa kedua menurut Kerap yaitu ada gaya bahasa kiasan. Gaya bahasa kiasan adalah gaya bahasa yang penyimpangan maknanya lebih jauh. Contohnya terdapat pada majas alegori, metafora, parabel, sarkasme, eponim, satire, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membedah cerpen yang berjudul Anak-anak yang Berjalan Miring. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu definisi cerpen terlebih dahulu. Cerpen adalah salah satu bentuk karya fiksi. Menurut Priyatni pada tahun 2010, cerpen sesuai dengan namanya memperlihatkan sifat serba pendek, baik peristiwa yang diungkapkan, isi cerita, jumlah pelaku, dan jumlah kata yang digunakannya. Pada unsur intrinsik prosa fiksi yang pertama ada tema. Nah, di sini nanti saya akan menghubungkan tema ini ke dalam teori sastra, yaitu saya akan menghubungkannya dengan teori struktural genetik. Sebelum itu saya akan menjelaskan kembali apa itu teori struktural genetik. Teori struktural genetik adalah sebuah teori sastra yang pengarangnya menciptakan sebuah karya sastra tidak lepas dari pandangan dunianya.
Pandangan dunia inilah yang menghubungkan karya sastra dengan kehidupan bermasyarakat. Latar belakang, sejarah, zaman, dan sosial masyarakat turut mengkondisikan terciptanya karya sastra. Dan pendekatan ini dapat dilihat atau dirasakan secara langsung oleh pengarang. Jika dilihat dari latar belakangnya, mengapa penulis memilih judul ini, anak-anak yang berjalan miring, itu karena di depan rumah pengarang tersebut memang ada sebuah jalan yang jalannya itu rusak. Jadi jalannya itu rusak dan miring ke sebelah kiri. Jadi jika ada anak-anak yang melintas di atas jalan tersebut, maka kesannya akan terlihat berjalan miring gitu. Padahal sebenarnya anak-anak tersebut tidak berjalan miring karena hanya mengikuti pola dari jalan tersebut karena udah agak roboh sedikit. Mungkin dari jalannya itu pengarang terinspirasi untuk membuat cerita pendek ini. Nah, pertanyaannya sekarang mengapa saya tahu? Ya, karena saya sudah melihat langsung jalan miring itu dekat rumah pengarang tersebut. Dari keseluruhan isi cerita pada cerpen ini, saya menyimpulkan bahwa temanya itu sebuah rasa penasaran. Mengapa? Karena si tokoh utama ini selalu penasaran dari awal pagi sampai sore mengapa setiap anak-anak yang melewati jalan rumah dia itu terlalu berjalan miring gitu. Jadi setiap cerita itu mengungkapkan rasa penasarannya. Wah, kenapa ya jalan anak-anak itu miring? Apakah karena dia menggunakan ilmu hitam? Apakah karena dia itu kebiasaan atau gimana gitu? Yang kedua, kita akan membedah amanat. Menurut saya sendiri, di dalam cerpen ini mengandung dua amanat. Amanat yang pertama berkata demikian, pada kutipan terlepas apakah hal itu terkait mistis tentang suatu daerah. Hal ini aku belum sepenuhnya dapat menerima, sebab anak-anak berseragam putih itu tidak satu pun tampak seperti diguna-guna oleh sesuatu. Justru setiap hari melewati jalan itu, mereka tampak ceria, tertawa, kadang-kadang terdengar riang. Maksudnya di sini penulis ingin menyampaikan bahwa jangan pernah berpikiran dangkal dan jangan pernah mengaitkan sesuatu peristiwa yang tidak dapat diterima oleh pikiran dengan hal-hal yang berbau mistis. Karena setiap hal itu pasti ada penjelasan ilmiahnya. Amanat kedua yaitu dari kutipan mengapa hanya anak-anak yang berubah miring ketika lewat. Tanyaku memecah keheningan. Karena mereka masih seperti kertas putih, tidak seperti kita seperti kertas kusam. Maksudnya, jika orang tua melewati jalan yang sudah miring secara beramai-ramai, maka jalan itu akan ambruk. Lain hal dengan anak-anak, karena mereka memiliki bobot yang lebih ringan. Makna kertas putih dan kertas kusam adalah faktor umur dan faktor bobot berat badan seseorang antara orang dewasa dan anak-anak. Selanjutnya kita akan membedah gaya bahasa pada cerpen anak-anak yang berjalan miring. Sesuai dengan pendapat Kerap tadi yang sudah saya kemukakan sebelumnya, terdapat dua gaya bahasa. Yang pertama ada gaya bahasa retoris dan ada gaya bahasa kiasan. Menurut pendapat saya, di sini terdapat dua gaya bahasa. Yang pertama ada majas hiperbola. Nah, pada kata kakiku seperti terisap magnet yang enggan untuk bergerak dan beranjak. Nah, maksudnya di sini majas ini selalu memberikan gambaran secara berlebihan. Pada kutipan di atas dijelaskan bahwa kaki seseorang itu tidak bisa bergerak karena ditarik magnet. Pada kenyataannya, daya tarik magnet tidak sekuat itu. Magnet tidak bisa menarik manusia. Mungkin magnet bisa menarik suatu benda yang lebih kecil tapi tidak dengan manusia. Selanjutnya ada majas alegori atau gaya bahasa kiasan. Nah, di sini dikatakan pada cerpen tersebut pada kutipan karena mereka masih seperti kertas putih, tidak seperti kita. Di sini kertas putih diumpamakan sebagai anak-anak, sedangkan kertas kusam yaitu berarti orang tua. Demikianlah penjelasan materi apresiasi prosa fiksi pada pertemuan ketiga kali ini. Mungkin hanya itu saja yang bisa dapat saya jelaskan kepada teman-teman semua. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.